Selamat pagi. Halo, jumpa lagi di Capernawa edisi ketiga DNF di Cemoro Sewu. Apa kabar Bapak Dit? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Susah tidur. Sama berarti. Sama berarti ini. Kurang tidur ini. Gunung Lawu mempunyai 3 jalur pendakian yang sangat populer. Pertama adalah Cemoro Sewu, kedua Cemoro Kandang, yang ketiga adalah Ceto. Dua lainnya adalah Singolangu dan Tambak. Kali ini kita akan mendaki lewat Cemoro Sewu. Pukul 7.37 berangkat dari base camp dari Gapuro. Setelah memasuki Gapuro Cemoro Sewu, kamu akan disuguhi dengan trek makadam. Batu-batuan yang ditata. Ini panjang banget. Makadam treknya. Batu-batuan menuju pos 1. Banyak pohon cemara. Mungkin ini maksudnya Cemoro Sewu di sini kali ya. 1000 cemara. Ini watu lumpang, watu yang berlubang. Pos 1 844. Sekaligus hari ini jadi porternya Pak Agung. Om Agung ada di belakang, kelelahan dia. Tasku double. Di edisi kali ini aku menjadi seorang porter, yaitu porternya Om Agung. Membawakan tasnya beliau yang beratnya ya ampun, air minumnya itu 2 liter lebih ya. Belum ditambah snack, jas hujan, dan jaket. Ya, sekitar 3-4 kilo lah. Om Agung tadi mengakui kalau beliau tidak pernah berolahraga dan usianya udah 50 tahun ke atas. Nah, ini contoh buat teman-teman kalau mau naik gunung itu ya persiapkan fisik dulu, olahraga dulu. Bukan masalah usia sih sebenarnya. Yang penting latihan olahraga teratur dan persiapan yang lain, insya Allah bisa sih, bukan masalah usia. Kabut mulai turun di pos 1. Om Agung kelelahan. Oh, ini seru ini. Rumah ini ya? Ya. Nah, di sini awe. Aku melet-melet gini nih, melet-melet aku guys. Wow, sayuran. Ini bawa pintu ini. Pintu kemana saja, Doraemon. Oke, mantap sekali ya ini. Oh. Keren, keren, keren. Keren, keren. Yuk naik, Mas. Treknya full batu, berundak. Seperti zaman batu ini. Dari 14 orang dalam satu rombongan, tinggal sisa kami bertiga yang paling terakhir, paling belakang. Ya karena kami menemani Om Agung yang kelelahan, tinggal saya dan Om Adit yang hanya mengawal dia. Latihan sabar dan latihan menjadi super lah, hitung-hitung begitu. Dan latihan beban juga, mengangkat tas yang segede itu sama tasku sendiri. Nanti akan kita lihat beberapa adegan Om Agung yang kelelahan berkali-kali istirahat. Begitu terus. Oh, bentar lagi bisa ini.
Wah, bagus banget nih batu. Di, ih depan nih. Depan tuh biasanya ada orang jualan. Tebing. Itu ada bendera. Ini untuk pos 2. Kita coba ke sana. Jalurnya batu terus. Ini masih jadi porternya Om Agung. Masih di belakang. Sudah di pos 2 10.48. Ada warung. Cek warung Pak Dul. Ada sebelum pos 1 tadi kelelahan, tak bawain tasnya. Dia dibawa sama Om Adit. Dikawal Om Adit nih, masih di bawah itu. Belum kelihatan. Ini Om Agung sudah datang. Om Adit di belakang. Yo, minum dulu. Minum sini apa minum warung? Nyoto. Oke. Nyoto dulu. Warung pos 2. Pak Dul. Nyenek dulu gorengan. Nyemongko. Seger. Ya Pak Om. Semongko. Mantap. Nan. Tanjakan 2 ke 3 terjal dan panjang. Dengan Mbak siapa? Mbak itu namanya siapa? Zara. Mbak Zara, dadah. Dari Madiun yang ini Mbak kacamata. Cynthia. Mbak Cynthia, dadah. Yang 2 orang itu Mbak Nisa, halo. Satunya Alta dari Madiun semua ini ya. Tanjakan 2 dan 3 gimana Om Agung? Lumayan. Lumayan. Saya udah ngos-ngosan nih. Itu view-nya keren. Kabut tapi. Halo Om Adit. Itu kalau enggak ketutup kabut, jos. Jos, apa itu biasanya view-nya? Mongkrang. Mongkrang ya? Logo Delingo. Oh, bukan atas lagi berarti? Atas lagi apa? Ini atasnya ini di 3. Ya kok kene wis ketok kene. Oh, ini tak jenis. Iya. Kita cari di atas lagi. Sepanjang jalan setapak bunga desi bermekaran, indah sekali. Jalannya masih nanjak. Bunga desi cantik sekali. Pos 3 Watu Gede 1222. Ayo. Pos 3 ke 4. Lautan awan mulai terbuka.
5 jam nih. Masih nanjak. View-nya bagus banget. Wah, tuh kabut lagi. 2 ke 3 sama 3 ke 4 sama aja, terjal, berbatu. View-nya. Tebing batu. Seselingi kabut. Masih ada Om Agung di sini dengan semangat. Yeah. Dan Om Adit. Kabut datang lagi, view-nya hilang. Ini keempat berapa menit? Keempat paling enggak ya. 30-an menit. Sekarang jam berapa, Pak? 1/4. Paling nanti sampai ke pos berapa? 5. Ke pos 5 ini nanti jam 3-an lebih. Jam 3 lebih orangnya. Itu masih ke puncaknya masih sekitar 45 menitan lagi. Oh, gak nyanda. Warung musola itu di pos 5. Berarti 4 gak ada apa-apa ya? Gak ada apa-apa, cuman batu. 30 menit lagi. Gimana Om Agung? Langsung turun aja. Ini jam berapa tuh? Ini jam 1.22. 1.22. 1.22. Iya jam 6 sampai base camp. Hah? Batasnya BKTP jam 9. Enggak tahu, Mas. Nggak ada batas sih. Beritahu tadi. Enggak. Oh, kalau aku tadi disuruh jam 1 harus sudah turun dari puncak. Iya. Terus apa jam 9 paling lambat ambil BKTP. Jam 7, Mas. Jam 7. Oh iya. Rombongan yang lainnya udah mungkin udah sampai puncak mungkin. Kita ber-14 tadi. Ya, mulai gerimis. Iya. Kabut ini. Akhirnya Kabut. kita memutuskan untuk turun karena pukul 1:30. Gak nyanda kondisi Om Agung juga kelelahan. Karena turun juga butuh 4 jaman ya. Iya. Turun juga butuh 4 jam. Jadi lebih baik turun sekarang. Biar puncak diwakili rombongan yang lain aja. Ya Mas Agung ya. Siap. Diwakili yang lain. Diwakili anakku ya. Hari ini DNF. Kabut tebal. Kabut tebal. Di momen itu, setelah berinteraksi dengan rombongan pendaki lain yang turun, dengan melihat perkembangan Om Agung, melihat pertimbangan yang lain juga, seperti kabut tebal, lalu waktu juga, akhirnya kita memutuskan untuk DNF, alias did not finish. 13.32, turun. Di antara pos 3 dan 4, kita mulai turun. Kabutnya mulai tebal dan ada gemericik air. Semoga tidak hujan. Tebing tembok. Ini kita turun menuju pos 3. Turun di Cemoro Sewu pun sebuah PR buat dengkul-dengkul nih. Anjir. Ini ya. Saya nggak bisa cepet kalau turun di batu-batu gini. Beda kalau trek tanah liat ya. Target kami sekarang adalah turun ke pos 2 untuk makan siang. Sambil menunggu teman-teman yang dari puncak, siapa tahu juga ikut menyusul turun. Lanjut. (14.46) pos 2 lagi ada pembangunan. Makan dulu. Udah hampir jam 3, makan dulu, makan siang. Untung kita turun, memutuskan turun. Akhirnya yang dari atas, Pak D udah turun. Kabut ini masih kabut.
Om Agung DNF. Iya. Anakmu tekan dulu. Ketemu di pos berapa tadi? Oh, setelah pos 4. Ini petul khas Lawu. Khas Lawu. Ya, ini masih ori ini. Punya aku udah habis. Ada kerupuk-kerupuknya, telur. Ini karena hijau-hijaunya ya? Ano hijau-hijau ini. Sedih. Ya, sedih lah. Sekedar informasi, jarak pos 1 ke 2 atau dibalik dari pos 2 ke 1 itu trek yang paling panjang dibandingkan dari pos 2 ke 3 atau 3 ke 4. 1 jam lagi. Di pos 1 ini tersedia ojek juga loh. Kamu bisa ngojek dari pos 1 sampai ke Gapura Base Camp dengan biaya 100.000. Cukup murah lah. Bagi Bill Gates atau Elon Musk itu murah. Pos 1 1652 mulai berkabut menuju base camp antara pos 1 sampai base camp. Masih saya dengan Firda. Halo, dah. Nah, ini interview. Firda, gunung yang pernah didaki apa saja? Penanggungan 1, 2, Kawi, Buta, Gunung Kelut. Terakhir ini Watu Jengger itu mana? Di Mojokerto juga. Mojokerto. Cuma 1100. Keren. Ini tektokan semua ya? Berarti ada 10-an ada. Terakhir Lawu ini ya? Iya. Habis ini ke Mongkrang belum pernah kan? Mongkrang Agustus. Sama ini biasa duetnya? Beda-beda. Oh, beda-beda. Oh. Oke, kita turun bareng, kurang sedikit sampai base camp. Sekarang sama guys ya, interview. Pertama kali naik Lawu Cemoro Sewu. Gimana kesan-kesannya? Ya seru. Tapi treknya enggak. Udah kapok ya? Mau ngulangi lagi? Besok-besok lah. Besok-besok lagi, oke. Gitu, aku ketok iyo terakhir. 18:11 sampai di base camp. Malam ini berakhir ya sama-sama Kesa. Hari ini menemani Kesa. Kakinya terluka. Ya apa? Firda tadi mana ya Firda? Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Dadah. Dadah. Tos. Dadah dulu guys, sampai jumpa lagi. Sama-sama. Yuk. Kalau sudah di Gapura ini artinya berakhir sudah catatan perjalanan ini. Yeah. Hari ini kita akhiri Sapernama edisi Lauga Cemoro Sewu. Sampai jumpa lagi.